sapi ini sebetulnya saya dari keturunan dari kakek saya. Jadi kakek saya dulu itu memang dia peternak, ya dia zaman dulu sapinya sapi PO Pak, Mas. Sapi PO, terusan bapak saya ngikut, namanya sapi gerobakan zaman dulu kan ngangkut-ngangkut kayak bata, genteng gitu. Jadi saya main sapi ini memang dari keturunan dari kakek saya, terus ya ke bapak saya, alhamdulillah sekarang ke saya. Sedangkan saya ini 6 saudara, laki 3, cuma yang nurun sapi cuma saya gitu. Mungkin naluri dari kakek-kakek saya atau ke bapak saya, terus alhamdulillah ke saya. Jadi ya ibaratnya ini sapi memang saya hobi dari kecil. Nah, terus saya hobi dari kecil, saya di rumah juga merawat sapi juga, ya suka nyari rumput juga zaman masa kecilnya. Dan bapak saya waktu itu juga dagang sapi. Jadi dari pasar ke sini, dari dibawa ke pasar sini. Jadi saya masih ngikut karena kan saya seneng sapi. Akhirnya sering ikut, habis nganter sapi sampai pasar, saya pulang sekolah. Terus lama-lama saya usaha angkutan ekspedisi di Jakarta. Saya usaha, alhamdulillah usaha saya maju, sukses. Terus hobi saya ini saya salurkan lagi. Kalau namanya kerja kan lama-lama kan jenuh. Terus akhirnya saya miara sapi. Dulu saya miara di Jakarta ini nggak banyak, sedikit, kapasitas 10 ekor. 10 ekor saya campur sama garasi mobil saya. Jadi kalau jenuh saya ke garasi ngeliatin mobil saya, sekalian ngontrol sapi saya. Terus akhirnya saya kayaknya ini nggak cocok ini kok, dilihat tempatnya nggak sesuai. Saya terus sewa di kandang Dharma Jaya di Cakung. Setelah di Cakung sewa 1 tahun. Kalau nyewa kok kayaknya nggak bebas. Terus saya akhirnya kebelilah tempat ini. 2015 saya beli, langsung saya bangun pelan-pelan bangun. Terus lebaran haji saya jualan, tambah meningkat. Terus akhirnya saya gedein kandang saya. Itu ceritanya zaman saya main sapi. Jadi memang asal usulnya memang dari kakek saya turun menurun. Jadi kalau saya main saya ini bukan sekedar saya untuk usaha ya, sekedar saya seneng. Hobi yang menghasilkan ya, itulah ceritanya. Terus awal-awal sampai melihara sapi di Jakarta ini berapa ekor Pak? Saya awal-awal merawat sapi pertama 10 ekor. Terus saya ngerawat lagi di kandang Cakung itu sekitar 100 ekor. Terus saya pindah kandang di sini, sekali ngerawat dulu saya 200. Karena lahannya terbatas, saya terus akhirnya beli lagi sampai ke belakang ini sampai kapasitas bisa 1000 ekor. Terus untuk sekarang jumlah sapinya berapa ekor? Kalau sekarang keseluruhan semuanya 800 sekarang. 800 iya, ekor. untuk sekarang ini 800. Cuman yang untuk yang kapasitas yang biasanya kita Idul Adha, yang kandang dadakan khusus itu belum terisi, sekarang masih kosong. Berarti dulu juga Pak Haji juga main potong daging juga? Saya Pak? kalau main potong, saya kalau Idul Fitri. Saat ini Idul Fitri, saya seleksi sapi-sapi saya yang mana enggak bisa ikut buat kurban lah. Jadi sapinya kurang bagus, joglokannya kurang bagus, biasanya saya sortir, saya buat potong Idul Fitri, hanya cuman setahun sekali untuk main potongan. Nah, ngomong-ngomong ini 800 ekor ini 1 bulan berapa juta? Kalau ini 1 bulan biaya operasionalnya itu semua sama karyawan, sama buat konsentrat, sama ampas, kurang lebih sebulan 150 juta kayak aku. Ya, 1 bulan. Iya, 150 ya sebulan. Untuk semuanya sapi yang ada di kandang saya.
Dari ampas saja sehari saya 250 karung. Terus ampas belum konsentrat, belum kadang penghijauan, kadang kan suka anak-anak ngarit kurang bagus, saya masih beli daun jagung, apa rumput gajah, saya untuk penghijauan buat selingan. Cuman tetap ada yang ngarit, nah itu sekitar 2 mobil. Pemasarannya untuk 800-an ekor itu di daerah mana? Kalau pemasaran saya ini di Jabotabek, ada kadang-kadang sampai luar kota, Sampai ke kadang ke Bandung, kadang ke Serang, ada pun kadang kemarin ke Kalimantan ya, ke Pak? Kalimantan saya, Pak. Kalimantan. Jadi Kalimantan itu dia kunjungan ke saya, lihat sapi-sapinya, cocok sapinya dan cocok harganya. Alhamdulillah kemarin ngambil ke saya 2 ekor. Tahun besok dia rencana mau ngambil 5 ekor sama saya. Kemarin karena udah beli di orang 3 ekor, yang 2 ekor di tempat saya. Dan kemarin juga ke Surabaya saya ngirim 2 ekor. Terus untuk kapasitas memenuhi kandang seperti ini, 800-an jumlah sapinya, itu kesulitan nggak sampai? Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak kesulitan. Masalahnya kita per pen ini ABK-nya lain-lain, per pen ini ABK-nya lain, yang pen ini ABK-nya lain, yang pen yang berikutnya ABK. Jadi per pen itu ABK-nya lain-lain, tergantung saya ngontrol, nanya sama ABK, sapi ini gimana, nanti saya tanya sama beliau, sapi ini kurang begini, saya tanya sama ABK per masing-masing kotak pen ini. Nah, jadi per pen ABK-nya masing-masing. Makanya kemarin walaupun si Arif itu ketua kandang sini, dianya karena bukan ABK-nya yang bawa sapi kontes, ya saya bawa. Yang saya bawa yang khusus ABK yang nanganin. Ya, masalahnya apa? Kalau sapi beda tangan, mungkin dia beda tangan nggak mau makan. Kalau sapi itu Pengalaman dari kecil. kalau sapi begitu, jangankan orang pindah tempat aja kadang-kadang susah, biasanya begitu. Terutama sih sebetulnya kalau kandang, kalau pindahnya cuma masih 1 kandang, yang penting ABK-nya tetap insya Allah masih mau. Karena kita yang bawa kemarin yang khusus ABK memang yang biasanya ngerawat. Iya, beda tangan susah kalau sapi itu. Jadi mungkin dia itu karakternya mungkin kayak memang sapi begitu. Sapi itu. Terus untuk Yang semua pengalaman bibitan di sini, semua bibitan kayak sapi-sapi kan ini super nih, sapi-sapi entah kelas Bali, Madura, macam-macam. Itu pernah juga kesulitan untuk mencari bahan itu? Kalau saya alhamdulillah kalau bahan itu karena saya banyak temen, jadi sih nggak kesulitan sih Pak. Jadi kalau di Bali ada teman saya, kalau di Jawa Timur ada teman saya lagi, di Jawa Tengah ada teman saya lagi. Jadi banyak teman-teman, jadi ibaratnya dia untung sedikit, saya bisa jual, biasanya begitu. Saling Iya, gitu. Namanya kita harus banyak teman, jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. simbiosis. Kita sama nggak ada teman, kita nggak bisa sukses seperti ini. Gitulah contohnya begitu. Kita makanya di dunia sapi ini harus banyak teman, silaturahmi sama teman-teman. Susah kalau sapi itu kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Harus kita sama teman-teman. Ya. Ini punya teman nih, saya punya sapi, minta tolong dijualin, kan namanya di Jawa pasarannya kurang, ya siap, nggak apa-apa, yang penting harganya masih masuk, kita bantuin jual. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Gitu ya, makasih ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.